analisis deskriptif atau pengukuran gejala penyimpangan. Bab 1. Range. Dalam statistika, range adalah sebuah metode untuk mengukur selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam sekumpulan data. Rumus range adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Contoh, berikut ini merupakan data nilai ujian statistika dari 10 siswa. Tentukan range dari data tersebut. Langkah-langkah untuk menemukan range dari data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, temukan nilai tertinggi, yaitu 95. Yang kedua, temukan nilai terendah, yaitu 78. Yang ketiga, hitung range dengan rumus range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 17. Maka, range dari data tersebut adalah 17. Oke, kita memasuki bab kedua, yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Dapat didefinisikan adalah penyebaran data berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan terhadap rata-ratanya. Nah, di sini terdapat dua macam. Yang pertama, data tunggal, dan yang kedua, data berkelompok. Berikut data tunggal, yaitu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N harga mutlak dari X min X rata-rata dibagi dengan N. Terdapat keterangan yaitu X sama dengan nilai I, X bar sama dengan rata-rata data, N sama dengan jumlah data. Kemudian contoh dari data tunggal. Terdapat soal nilai ulangan matematika dari 8 siswa adalah 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Kemudian tentukan simpang rata-rata. Pada rumus ini diperlukan X kurangi X rata-rata, jadi kita butuh rata-ratanya dulu. X bar sama dengan 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 7 dibagi 8 sama dengan 6. Setelah menghitung rata-rata, kita bisa menghitung deviasi rata-ratanya. Kita hitung dengan cara berikut. Bisa kita hitung dengan cara rumusnya X kurangi X rata-rata. Jadi data ke-1 dikurangi rata-rata datanya dibagi dengan N. Jadi data ke-1 yaitu 4 dikurangi rata-ratanya yaitu 6. Kemudian ditambah data kedua yaitu 6 dikurangi rata-ratanya 6. Dan seterusnya seperti itu sampai datanya habis. Dikarenakan ini harga mutlak, walaupun hasilnya negatif tetap menjadi positif. Jadi 2 ditambah 0 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 dibagi 8 sama dengan 12/8. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 1,5. Jadi hasilnya adalah 1,5. Berikutnya adalah data berkelompok. Dalam data berkelompok tinggal dikalikan dengan frekuensinya. Nah, data berkelompok itu ada frekuensinya. Berikut kita masuk dalam contoh data berkelompok. Di situ terdapat soal tentukan simpangan rata-rata dan data. Nah, di situ sebelah kirinya adalah data dan sebelah kanannya adalah frekuensinya. Kemudian kita jawab. Di sini ada kelompok data 41 sampai 45, kemudian frekuensinya 6. Yang bawahnya juga 46 sampai 50, kemudian frekuensinya 3 dan seterusnya. Kemudian XI itu adalah nilai tengah. Maksudnya kan di data tadi 41 sampai 45, kemudian nilai tengahnya yaitu 43. Kemudian yang bawahnya 46 sampai 50. Nah, nilai tengahnya adalah 48 dan seterusnya seperti itu. Berikutnya adalah F.XI, maksudnya adalah frekuensi dikali nilai tengahnya. Jadi
frekuensinya yang 41 sampai 45 adalah 6, kemudian dikali nilai tengahnya yaitu 43. Jadi hasilnya 258 dan seperti itu seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu XI min X. Nah, cara mencarinya yaitu kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata rumusnya adalah rata-rata dibagi frekuensi. Jadi rata-ratanya yaitu 1635 dibagi 30 yaitu 5,45. Nah, karena rata-ratanya sudah ketemu, maka lanjutnya adalah dikurangi dengan nilai tengah yaitu 43. Jadi 54,5 dikurangi 43 sama dengan 11,5. Kemudian 11,5 dikalikan dengan frekuensi yaitu kali 6, maka hasilnya adalah 69. Nah, itu tadi adalah cara mengerjakan data berkelompok. Baik, selanjutnya memasuki bab yang ketiga yaitu varians. Varians adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Jenis varians ada dua, yaitu varians data tunggal dan varians data kelompok. Varians data tunggal adalah pengukuran dari variasi atau sebaran data tunggal di sekitar nilai rata-rata. 6 jenis varians data tunggal yaitu yang pertama varians sampel, varians populasi, varians median, varians dalam eksperimen, varians berbobot, dan yang terakhir varians berpengali. Berikut yaitu rumus dari varians populasi dan varians sampel. Yang selanjutnya yaitu varians data kelompok. Varians data kelompok dalam statistik adalah nilai yang digunakan untuk berbagai tujuan dalam sebuah data kelompok yang ditampilkan. Berikut rumus dari varians data kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi varians. Varians pada umumnya dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu contoh soal varians data tunggal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Jadi nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. Yang kedua yaitu menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Dan yang terakhir, simpangan setiap nilai data itu dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai rata-rata data, dan nilai yang dihasilkan disebut varians. Yang selanjutnya yaitu contoh soal varians data kelompok. Tentukan varians tabel berikut. Pembahasannya yang pertama yaitu tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali dengan frekuensinya. Yang kedua yaitu hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Dan yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurangi rata-rata data. Yang keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data yang disebut varians. Jadi varians kelompok tersebut adalah 46.